Bro, kita sudah tahu lah ya, artinya sudah maklum kalau ya terutama oleh para penekun sejarah ya, apakah itu sejarah masyarakat ya, sejarah agama-agama maupun sejarah Islam, sejarah dan lain sebagainya ya, bahwa memang ada dalam sejarah itu pandangan negatif terhadap agama ya. Nah, tapi kita mau bicara itu ya. Tapi saya mau mengabaikan saja kalau komentar-komentar yang recehan itu kita nggak usah. Artinya ketika mereka melawan agama dengan kedangkalan itu saya nggak mau bahas ya, percuma gitu. Jadi eh, saya mau menjelaskan saja tentang konglomerasi Taipan anti agama ini, seperti Marxis dan Freud gitu ya, Freudianisme ini. Nah, Karl Marx itu, KH Marx ya, bukan Kiai Haji tapi Karl Hendrik Marx itu, dia telah menganggap agama sebagai nafas dari makhluk yang tertindas gitu. Hati dari dunia yang tidak berhati dan jiwa dari kebekuan yang tidak bernyawa gitu. Itu dia menurut Marx seperti itu. Dia katakan agama adalah candu yang membius, yang melenakan dan melemahkan. Gitu. Ya. Jadi agama adalah candu masyarakat, kata dia gitu. Lalu ada lagi koleganya satu lagi, namanya Freud ya. Kalau Freud ini menyebut agama sebagai ciptaan dari rasa takut manusia. Nah ini sebetulnya keduanya ini ada benarnya ya, tidak sepenuhnya salah kalau kita mau meneliti bagaimana masyarakat-masyarakat orang-orang beragama itu dalam konteks mereka, dalam hubungan mereka dengan agama mereka masing-masing ya. Ada yang beragama karena memang dimunculkan oleh rasa takut gitu ya. Ada agama yang memang membuat mereka terlena karena ada pengampunan dan segala macam itu. Sehingga dia menjadi semacam candu lah gitu ya. Nah, begini kawan, ketika agama ya telah diperiferalkan seperti itu, dipinggirkan ya, dan dipandang sedemikian inferior, ya, maka muncullah gitu ya, termasuk di negeri Pancasila ini orang-orang yang semacam John David Gracia itu ya, yang yang mendambakan lahirnya suatu moral society gitu ya, dan ethical state, nah gitu, menimbun agama di bawah kekeruhan filsafat, di bawah kekeruhan falsafah, di mana mereka itu menganggap agama telah terjebak di dalam birokratisasi sehingga menjadi unsur penindas kemerdekaan dari puncak kesadaran manusia. Jadi ini agama yang mereka pahami, yang mereka lihat itu adalah agama yang menekan gitu ya. Jadi orang-orang tidak bangkit atas dasar aspirasi, bukan sebuah agama yang memanggil ya, yang membangkitkan aspirasi. Tapi tidak apa-apa, ini semuanya adalah konteks-konteks sosial yang satu pengamatan-pengamatan sosial yang perlu kita apresiasi ya. Kita perlu ikutilah, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi ya tidak apa-apa, biarkan saja semua pandangan itu ada, nggak apa-apa ya. Barangkali saja ada benarnya, dan memang ada benarnya ya. Pada satu sisi kita lihat kebenaran-kebenaran itu memang sebagai sebuah fakta sosial ya, sebagai realitas sosial. Nah, tapi di sisi lain ya, tidak sedikit pula orang-orang yang bicara tentang kebangkitan agama-agama, seperti misalnya Nesbit dengan Patricia Abuden gitu ya, Robert Nabibela gitu, dan banyak lagi intelektual di timur, bahkan di negeri kita ini ya, di Indonesia ini, tanah air ini, terlebih ketika mereka mendapati ideologi-ideologi sekuler yang menjanjikan perbaikan nasib manusia belum juga kunjung berhasil memenuhi janjinya. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak celah-celah, kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat dalam ideologi-ideologi lain yang mereka lihat ya, ya gitu. Nah, akibatnya bukan tidak mungkin, tentu ada yang terkecoh dan menjadi sedikit gila karena salah arah gitu ya. Artinya gini, salah arah merangsek agama di kaki filsafat. Jadi agama diturunkan di bawah kaki filsafat. Bukannya filsafat itu memahami agama dengan sebaik-baiknya untuk menemukan kebijaksanaan, dan orang menghadapi berbagai kenyataan yang ingin diarahkan
oleh konsep-konsep agama gitu, oleh ajaran-ajaran dasar agama gitu. Nah, filsafat ini punya tugas sebetulnya di situ ya. Nah, dan bersama dengan itu ada juga yang bangun secara sadar gitu untuk menoleh kembali ya kepada agama ya. Namun ada pula yang membabi buta melakukan apologetik terhadap agamanya karena ada kaitan-kaitan emosional. Berusaha untuk melakukan pembelaan-pembelaan tapi dengan cara yang salah. Karena apa? Karena kebodohan, dan itulah mereka orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang yang mabuk agama. Nah, saya sendiri ya, itu adalah mungkinlah yang anggaplah ya sok jago gitu ya. Salah seorang yang melihat pentingnya peranan agama sekarang ini dan juga tentu juga untuk masa depan ya. Tapi ada persoalan ketika pemahaman agama yang ada sekarang ini terbukti tidak lagi memuaskan, ya kan? Nah, karena itu ya umat sekarang ini begitu ya, sepertinya memerlukan adanya satu agama masa depan lah gitu, agama kekinian dan agama masa depan, yaitu sebuah agama yang tidak mesti merupakan sebuah agama yang sama sekali baru, bukan agama baru. Kita tidak perlu mengganti bola lampu, ya. Yang penting bagi kita itu adalah mengatasi kegelapan, gitu ya. Tidak perlu ada seorang pun yang untuk mengganti bola lampu. Nah, jadi dia bukan agama baru, namun bisa merupakan versi baru, ya, dari pemahaman agama lama. Nah, di sini, gitu ya. Berarti di sini ada reinterpretasi, ya, hal-hal yang seperti itu. Kemudian artinya agama lama itu harus dihidupkan gitu dalam penafsiran dan bentuk yang mampu menjawab kebutuhan umat manusia sekarang ini. Jadi kontekstual gitu ya. Tapi tentu saja akan ada kekhawatiran bahwa dengan demikian bisa jadi agama lama itu ditransformasikan begitu radikal sehingga nyaris tidak dikenali lagi. Ya. Nah, kecemasan itu boleh-boleh saja. Ada kekhawatiran seperti itu. Namun, tetap sekali lagi harus ada namunnya. Kita harus mempertimbangkan suatu agama harusnya bisa tampil memberikan kemungkinan kepada umat manusia untuk dapat mengatasi berbagai kejahatan yang dapat mengancam kelestarian umat manusia, seperti kita lihat ancaman nyatanya pada kelompok-kelompok tertentu di sini. Ya, orang-orang yang kemudian menjadi radikal, orang-orang yang dogmatis gitu. Nah, oleh karena itu sudah saatnya bagi setiap agen kesadaran. Ini teman-teman saya berharap nih ya, di kelompok-kelompok keagamaan yang sering sekali melakukan diskusi-diskusi. Saya senang melihat kesuburan itu ada di mana-mana. Nah, kita ini perlu melakukan upaya berani ya dalam redefinisi, reinterpretasi dan reformulasi tentang agama dan relevansinya dengan kehidupan dan tantangan yang dihadapi manusia dan masyarakat. Jangan lupa ya, Nabi pernah berkata, Islam itu datang asing, aneh gitu, dan dia akan datang lagi dengan aneh gitu. Jadi sesuatu yang aneh itu jangan dianggap musuh dulu. Barangkali itu adalah satu pemikiran, penawaran yang baik untuk kita gitu ya. Nah, jadi gitu. Dan hal ini gitu ya. Ini banyak sebetulnya ini sudah banyak dikomunikasikan oleh para alim ulama yang sesungguhnya bersama-sama dengan para intelektual, para filsuf dan bahkan para ilmuwan gitu. Ya, mereka mengangkat semua nilai-nilai saintifik dalam agama itu dari sudut pandang saintifik. Nah, kita tidak akan khawatir lah ya akan keberlangsungan agama yang hidup dan aspiratif. Jangan takut, yaitu sebuah agama yang memanggil dan memberikan inspirasi gitu. Selalu setia dan sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan tanpa pemaksaan kehendak gitu. Itu yang penting. Dan ada lagi yang lebih penting yang lain ya, adalah bahwa prinsip-prinsip dinamisnya secara rahasia itu harus membongkar kedok dan kepalsuan ya.
serta merontokkan muslihat agama dogmatis dan agama teror. Gitu kawan. Nah, ayo kita berharap kemenangan agama yang penuh toleransi di depan mata ini, seperti menyambut pada hari ini Silent Night ya, hari kudus, hari Fitri gitu ya, di pertengahan tahun 2021 ini. Tanpa menunggangi nama agama, tetapi teguh dalam berpedoman dan mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan yang diwarisinya menuju masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Afala ta'qilun? Apakah kita tidak menggunakan akalmu, kalbu ya, hati? Apakah kamu akan tetap mengikuti nenek-nenek moyangmu gitu, guru-gurumu gitu ya, walau kana abauhum yaqiluna say'a wala yahtadun? Padahal guru-gurumu, nenek-nenek moyangmu, orang-orang tuamu itu tidak mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk. Kawan, itulah petunjuk agama ya, agar kita senantiasa menjadi terbuka gitu. Dan inilah pelajaran agama tentang bagaimana kita semua ya selayaknya mengaktifkan semua proses mental, sejak dari akal budi, imajinasi, sampai kepada kalbu, intuisi ini ya, untuk bisa dengan baik memahami fenomena saat ini dan tidak melupakan prinsip-prinsip, dan setiap saatnya nanti sampai kehidupan berikutnya. Agama adalah kehidupan itu sendiri. Dia bukan bagian dari kehidupan. Kata Islam ya, dalam arti ketundukan, kepatuhan pada kebenaran, bukanlah sebuah nama agama saja ya, dan juga bukanlah salah satu cara hidup, melainkan satu-satunya cara hidup. Oleh karena itu semua agama-agama itu disebutkan sebagai bersifat Islam, berserah diri. Dan orang-orang yang beriman dari semua agama adalah orang-orang yang berserah diri kalau dia mengikuti agama itu secara benar. Oke, jangan kasih kendor.